Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada materi Quranic Management Serial ya, terkait dengan yu'minuna bil ghaib. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa kemudian iman itu menjadi sangat penting bagi diri kita? Ya. Kalau saya ingin menggambarkan ya, kalau misalnya ini seseorang, kenapa kemudian yang tadi disebut iman itu menjadi hal yang sangat penting. Ini akar, kita sebutnya dengan iman. Nanti lebih dalam lagi ini akidah. Nah, poin pertama, kawan-kawan sekalian, poin pertama yang menjadikan kemudian iman ini menjadi sangat penting karena iman ini akan menentukan nanti amal. Jadi amal representatif. Apa maksudnya? Representatif. Apa maksudnya? Amal itu adalah representasi dari si iman. Ya. Gini, saya pelan-pelan. Waktu Kang Dewa misalnya dapat musibah 7 miliar, 7,7 miliar. Apa yang membuat Kang Dewa tetap bergerak? Punya saudara yang kaya-kaya juga enggak, punya sumber daya untuk melunasin juga enggak, ya. Punya cash flow yang kebayang juga enggak, semuanya enggak jelas. Tapi apa yang membuat Kang Dewa bergerak? Yang membuat Kang Dewa bergerak adalah iman. Allahu Ar-Razzaq, Allahu ya Fattah, ya Allah itu Allahu Al-Fattah, Allah itu yang kemudian Fattahur Razzaq, yang kemudian membukakan pintu rezeki. Ya Allah itu yang punya segala-galanya. Ghaniyun Hamid, dialah yang maha kaya, nggak butuh hamba sama sekali, yang maha terpuji, yang sebetulnya bisa menolong kita apapun kesulitan kita. Nah, iman yang benar begitu, nanti dia akan merepresentasikan amal yang baik. Kenapa sekarang Anda ini diam di rumah? Kenapa Anda ini banyak kecewanya? Karena Anda nggak menghidupkan iman Anda. Nah, PR dan di QQMS itu diajarin polanya. Jadi kalau antum nanya gimana ningkatin iman, ya udah banyak taklim, banyak majelis ilmu, ya banyak kemudian alim ulama yang kemudian bisa mengajarkan kita ilmu untuk yakin kepada Allah, itu dikejar, ya, itu kemudian didalami. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda nggak kuat dari segi iman dan akar ini, maka nanti representasi amalnya akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan yang namanya vision. Terkait dengan namanya vision. Ini saya jelasin. Kalau orang yang sekuler, materialis, dia akan melihat apa benda yang ada di depannya. Makanya disebut dengan materialism. Ya, materialism itu apa yang ada aja kelihatan, itu namanya materialism. Ini adalah faham yang melawan ideologi keagamaan, ya, atau ketuhanan. Jadi lawan dari ketuhanan, materialisme. Pokoknya yang kelihatan itulah yang kemudian diyakini. Tapi kalau orang beriman, kawan-kawan sekalian, dia bisa melihat jauh daripada itu. Inilah yang disebut dengan iman, kacamata iman. Dalam Quran biasanya disebut dengan basor. Basor itu penglihatan yang jauh, ya. Qaddamat ligot. Ya, apa yang kemudian kamu lihat untuk masa depanmu, itu namanya basor. Basor itu penglihatan fisik sebetulnya, tapi dalam Quran sering dibahas basor itu penglihatan juga sampai ketika kita setelah mati. Ya. Saya ingin ambil penjelasan begini. Ini sangat penting bagi teman-teman yang pegang bisnis. Waktu Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel, itu kejadiannya kapan? Perang Khandaq. Kapan perang Khandaq itu? 5 Hijriah. Bagaimana kondisi kaum muslimin? Terpuruk sampai Galiparit. Ya, sampai Galiparit, kaum muslimin terdesak oleh Yahudi di Madinah, kaum muslimin terdesak oleh kafir Quraisy, jumlahnya ada 10.000 Al-Ahzab, 10.000 pasukan koalisi besar. Tapi di situ Rasulullah kemudian mensabdakan la tuftahannal Konstantinia, bahwa kita akan kemudian menaklukkan dan membuka, lebih tepatnya membuka Konstantinopel. Nah, jarak penaklukan ini, pembebasan ini, itu
Jarak pembebasan ini 825 tahunan, ya. 820 tahunan. Yang menarik adalah kalau kaum muslimin tidak menggunakan kacamata iman, sekali lagi. Kalau kaum muslimin nggak gunakan kacamata iman, maka dia akan berhenti saja. Oh, yang kelihatan kita lagi kekepung, Madinah lagi terkepung, kita lagi terancam, itu yang kelihatan. Tapi Rasulullah mengajak melihat lebih dari itu. Ada satu batu yang kemudian nggak bisa dipecahkan, para sahabat menyerahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada batu besar di balik Khandaq, kami nggak bisa pecahkan. Begitu Rasulullah pecahkan, pukul, ada percikan api, Rasulullah mengatakan, aku melihat istana San'a di Yaman, aku melihat istananya Kisra, aku melihat Romawi. Masya Allah. Nah, itu iman. Jadi ya waktu beberapa tahun yang lalu ketemu sama Kang Dewa, insya Allah dilunasi semua, insya Allah. Gitu. Wah, lunasi ini gimana? Wah, gue nggak tahu. Tapi insya Allah kita lunasi semua. Nah, ini iman. Kita lagi bicara sama man of faith, orang yang kemudian punya iman di dalam hatinya. Nah, makanya ini terkait visi. Tidak mungkin pemimpin bisnis bisa punya visi besar kalau nggak punya iman. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Anda yang katanya mau beruntung, kalau misalnya yu'minuna bil ghaib itu Anda nggak yakini, Anda susah. Jadi orang berhasil. Kenapa? Anda cuma ngelihat yang nyata-nyata aja. Anda cuma ngelihat istri yang terus komplain, kontrakan yang bocor-bocor. Terus ini pikiran mau dibawa untuk jadi sukses, gimana? Kalau tanpa iman, hanya kacamata iman yang mempersilahkan Anda bermimpi baik. Saya ulangi sekali lagi. Hanya kacamata iman yang mempersilahkan Anda bermimpi baik. Istri boleh komplain, anak boleh sakit-sakitan, tapi bukankah Allah maha segalanya, yang bisa merubah segalanya, yang bisa menyembuhkan segalanya, yang bisa mensukseskan saya, bahwa setiap manusia ini berhak untuk dapat rezeki yang baik. Ya, saya 5 bersaudara misalnya, sedang sulit semuanya, mudah-mudahan saya berhasil. Itu hak Anda. Maka orang yang punya iman, pandangannya terbuka. Gitu loh. Kalau dia yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib itu kan meyakini, memandang apa yang nggak kelihatan, tapi karena Al-Quran sudah bilang, Anda percaya, itulah yu'minuna bil ghaib. Kata Quran ada malaikat, yakin saya. Kata Quran ada surga dan neraka, yakin saya. Kata kalimat Quran, kalam Quran, Allah maha dari segala maha, yakin saya. Nah, keyakinan itu yang harusnya mendorong Anda bisa melihat apa yang nggak kelihatan. Jadi gini, nah ini saya gambarkan lagi ya. Kalau nggak pakai kacamata iman, ini supaya gampang ya, saya gambarkan ulang. Jadi kalau misalnya Anda nggak pakai kacamata iman, itu pandangan Anda stop sampai yang kelihatan saja. Nih. Sampai yang kelihatan saja, ini batas materi. Maksudnya, ya, Anda cuma bisa, cuma ngelihat rumah begini, ya udah ini. Itu namanya batas materi. Tapi yang namanya iman itu dia lebih itu. Makanya kita percaya dan tak berbatas. Maka orang yang punya iman di dalam hatinya, percaya pada Allah, membuka kesempatan pada penglihatan-penglihatan yang baik. Insya Allah rumah tangga ini akan solid lagi. Insya Allah perdagangan ini akan gerak lagi. Insya Allah nanti akan laku lagi. Insya Allah kita akan dapat toko yang lebih baik lagi. Insya Allah saldo rekening akan berubah lagi. Bukan sekedar menghayal, tapi iman dilanjutkan sholat. Ingat ya, ini kita nggak ngomong-ngomong sampai sini doang. Iman lanjutkan apa? Lanjutkan sholat. Jadi bukan cuma memandang hal yang baik-baik dalam bisnis, tapi kemudian dilanjutkan dengan action gitu. Nah, maka ini dia melihat yang nyata-nyata aja, yang real-real aja. Sementara inilah maksudnya yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Bang, gimana bang? Gimana Bi? Gimana sayang? Kita cuma punya uang 100.000. Masa dengan 100.000 ini bisa menghajikan orang tua, bisa mengubah nasib orang tua, bisa membelikan rumah atau orang yang baik. Apa kacamata iman? Insya Allah Mi, insya Allah istriku, ayo kita melangkah. Itu kacamata iman. Kalau kacamata nggak pakai iman, ya juga ya cuma 100.000, udah stop sampai situ. Temannya nawarin, ini ada kosmetik yuk kita jualan, ini ada produk yuk kita jualan buku.
Yuk bismillah dari 1, 2 buku, 5 buku. Itu iman. Mudah-mudahan dari jalan buku ini Allah buka pintu rezeki. Itu iman. Tapi begitu iman nggak ada, ngapain jual buku 5? Kapan kayanya? Ya elah, ngapain jual bedak barang 1, 2 bedak? Kapan kayanya? Jual litmet 1, 2 litmet? Kapan berhasilnya? Kapan bisa beli mobilnya? Kapan bisa ngebagiin orang tua dan seterusnya? Masya Allah. Jadi ini yang akhirnya ya, bahwa kita yang yu'minu nabil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib, ini kita yang beruntung. Ya. Nah, saya syuting ini belum jelas siapa yang nonton. Pokoknya syuting, produksi, ngajar. Apa yang saya yakini, kalau ini manfaat, insya Allah Allah hadirkan yang nonton. Allah hadirkan pemirsa, Allah hadirkan santri. Nggak tahu, tapi di batin ini insya Allah 1000 santri, insya Allah 10.000 santri, insya Allah 100.000 santri. Kalau ditanya dari mana Kang? Database berapa? Nggak cukup. Tapi kita bicara Quran, kita bicara kebaikan. Kita bicara dakwah, kita bicara cahaya Allah. Masa nggak yakin sama sekali? Nah gitu. Ya, jadi kawan-kawan di part 2 ini, ya di part 2 ini kita telah membahas pentingnya yu'minu nabil ghaib. Bahwa dengan yu'minu nabil ghaib, Anda bisa melihat penglihatan yang baik-baik. Nanti di part 3 kita akan membahas kenapa penglihatan yang baik-baik itu jadi sangat penting bagi kita. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.